Hai sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel Cara Jai Cekuh Cari Cara. Kali ini kita akan membahas pola-pola grafik dalam trading forex. Untuk itu mari kita saksikan video-video selanjutnya. Video ini saya akan membantu Anda memahami cara mendeteksi pola pergerakan harga, serta bagaimana cara memanfaatkannya untuk membuat rencana trading. Bagi sebagian trader, pergerakan harga produk dalam chart forex seolah terlihat random atau acak. Padahal jika Anda perhatikan, ada pola yang terbentuk dari pergerakan harga tersebut. Bahkan pola yang serupa ternyata pernah muncul beberapa kali di masa lalu, meskipun dalam time frame yang berbeda. Pola yang pergerakan harganya muncul secara berulang tentu dapat dimanfaatkan. Anda dapat melakukan analisis teknikal atau menggunakan data historis dari pola pergerakan harga produk forex dan komoditi untuk mengidentifikasi tren harga yang sedang berlangsung. Salah satu pola yang populer digunakan trader untuk mendeteksi tren adalah head and shoulders. Dinamakan seperti itu karena bentuk polanya memang mirip dengan kepala dan bahu. Bentuk pola head and shoulder kurang lebih seperti ini. Ada left shoulder atau high, head atau higher high, right shoulder atau lower high, dan neckline. Jika harga bergerak membentuk pola head and shoulders, Anda dapat mengindikasikan terjadinya downtrend atau bearish saat harga terus turun dari right shoulder hingga melewati neckline. Artinya, Anda dapat membuka posisi sell saat harga menyentuh posisi nomor 6 dengan proyeksi profit sebesar jarak antara posisi nomor 3 ke garis neckline. Untuk mengelola resiko, Anda dapat menempatkan stop loss di puncak right shoulder. Jika terjadi indikasi downtrend, hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Anda untuk buka posisi sell. Dan sebaliknya, saat pola head and shoulder menghadap ke bawah atau inverse head and shoulder, hal tersebut merupakan indikasi terjadinya uptrend atau bullish. Pada pola inverse head and shoulders, titik low adalah left shoulder, lower low adalah head, higher low adalah right shoulder, dan ada neckline-nya juga. Anda dapat mengindikasikan terjadinya uptrend atau bullish saat harga terus naik dari right shoulder hingga melewati neckline. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Anda untuk buka posisi buy. Artinya, Anda dapat membuka posisi buy saat harga menyentuh posisi nomor 6. Dengan proyeksi profit sebesar jarak antara posisi nomor 3 ke garis neckline. Untuk mengelola resiko, Anda dapat menempatkan stop loss di puncak right shoulder. Pola head and shoulders merupakan sinyal dari kemunculan peluang trading. Namun, pola head and shoulders tidak selalu muncul setiap saat. Sebagai trader, sebaiknya Anda tidak mengandalkan satu pola pergerakan harga untuk mendeteksi peluang. Di video ini, saya akan membantu Anda memahami cara mendeteksi pola triangle dari pergerakan harga forex, termasuk cara memanfaatkannya untuk membuat rencana trading. Pola triangle adalah pola dengan bentuk segitiga yang disebabkan menyempitnya dua trendline. Pola triangle muncul saat volatilitas mulai menurun. Mari kita lihat contohnya. Pada chart forex ini, Anda dapat melihat volatilitas pergerakan harga yang sangat besar yang berangsur menurun. Rentang harga yang tadinya sangat lebar, lama-kelamaan menjadi menyempit sehingga membentuk pola seperti segitiga. Ada 3 jenis pola triangle yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah ascending triangle yang mengindikasikan uptrend sehingga dapat menjadi peluang buy. Pola ascending triangle menunjukkan posisi low yang terus naik, tapi posisi high relatif stabil. Apabila Anda perhatikan, secara bertahap harga mulai terdorong naik sebagaimana dibuktikan dengan higher low yang semakin tinggi. Jika harga terus bergerak naik, maka akan terjadi penembusan level resistance atau breakout. Dan terbentuk tren bullish yang kuat sehingga Anda dapat meraih profit dengan membuka posisi buy. Namun hati-hati, tidak ada jaminan harga akan terus bergerak naik hingga menembus level resistance.
Terkadang, market tidak memiliki buying power yang cukup untuk mendorong harga hingga menembus level resistance atau breakout. Sehingga tetap ada kemungkinan harga tiba-tiba bergerak turun, bahkan setelah level resistance berhasil ditembus. Jadi pastikan Anda tetap memasang stop loss. Pola triangle kedua adalah descending triangle yang mengindikasikan downtrend, sehingga dapat menjadi peluang sell. Kebalikan dari pola sebelumnya, descending triangle menunjukkan posisi high yang terus turun, tapi dengan posisi low yang relatif stabil. Saat tren terindikasi bearish seperti ini, Anda dapat meraih profit dengan buka posisi sell karena pola descending triangle seringkali berujung pada ditembusnya level support. Tapi tentu saja Anda tetap perlu memasang stop loss. Karena dalam beberapa situasi, level support ternyata cukup kuat untuk membalikan arah pergerakan harga sehingga tidak terjadi breakout. Dan jenis pola yang ketiga adalah symmetrical triangle yang mengindikasikan sideways karena pelaku pasar belum tahu harus membuka posisi apa. Symmetrical triangle dianggap sebagai kelanjutan pembentukan pola harga pada pasar yang arah trennya cenderung belum pasti. Titik-titik high dan low sama-sama melemah sehingga membentuk pola segitiga karena volume jual beli yang menurun. Symmetrical triangle akan berujung pada terbentuknya tren baru yang kuat, baik itu uptrend atau downtrend. Jadi jangan sampai Anda melewatkan peluang trading yang muncul saat terjadi breakout. Saat Anda mendeteksi pola triangle, baik ascending, descending maupun symmetrical, Anda mungkin akan berjumpa dengan fake signal. Pergerakan harga yang Anda kira akan menembus level support atau resistance, ternyata malah berbalik arah setelah Anda membuka posisi. Tentu hal tersebut akan merugikan Anda. Oleh karena itu, jika Anda ingin segera mengambil posisi setelah mendeteksi munculnya pola triangle, sebaiknya tahan dulu emosi Anda hingga benar-benar yakin bahwa breakout akan terjadi. Sebaiknya Anda menunggu terjadinya breakout di pola triangle untuk menentukan arah harga dan tunggu satu candle terbentuk terlebih dahulu sebelum mengambil posisi. Pastikan juga Anda selalu memasang stop loss agar Anda terhindar dari resiko kerugian yang besar. Di video ini saya akan membantu Anda memahami cara mendeteksi pola flag dari pergerakan harga forex, termasuk cara memanfaatkannya untuk membuat rencana trading. Pola flag seringkali muncul ketika kondisi tren sedang kuat dan mengindikasikan arah tren yang terus berlanjut. Sesuai namanya yang berarti bendera, pola flag memiliki bentuk seperti bendera yang sedang berkibar di ujung sebuah tiang. Mari kita lihat contohnya. Pada chart forex ini, Anda dapat melihat pergerakan harga yang awalnya menguat, kemudian mengalami pembalikan harga yang membentuk channel yang terdiri dari dua buah trendline paralel. Pada pola flag dalam contoh berikut ini, pergerakan harga yang menguat menjadi flagpole atau tiangnya. Sementara channel yang terbentuk di ujungnya menjadi channel flag atau benderanya. Berdasarkan arah tiangnya, pola flag dapat dibedakan menjadi dua, bullish flag dan bearish flag. Apabila arah flagpole menanjak ke atas, maka pola itu disebut dengan bullish flag. Sedangkan bila arah flagpole menukik ke bawah, maka pola itu disebut dengan bearish flag. Oke, sekarang Anda telah mengetahui cara mendeteksi pola flag. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya dalam trading forex? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pola flag menjadi indikasi tren yang terus berlanjut. Mari kita lihat kembali chart yang saya tunjukkan sebelumnya. Saat Anda mendeteksi pola bullish flag, setelah pergerakan harga mengalami breakout atau menembus channel flag, harga akan cenderung kembali bergerak menguat melanjutkan tren sebelumnya. Artinya, apabila Anda buka posisi buy setelah breakout dan tren harga berlanjut menguat, Anda berpotensi meraih profit. Begitupun saat Anda mendeteksi pola bearish flag. Setelah pergerakan harga mengalami breakout atau menembus channel flag, harga akan cenderung bergerak melemah melanjutkan tren sebelumnya. Jadi apabila Anda buka posisi sell setelah breakout dan tren harga berlanjut melemah, Anda berpotensi meraih profit.
Pola flag memang sangat sederhana dan terkenal memiliki probabilitas tinggi dengan tingkat risk to reward ratio yang memadai. Namun, sebelum Anda mulai mengamati chart forex untuk mencari pola flag, masih ada beberapa hal yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Pertama, tunggu channel flag terbentuk sepenuhnya. Saat Anda mendeteksi pola flag, tahan diri jangan sampai Anda terbawa emosi. Dan tunggu harga bergerak menembus channel flag sebelum buka posisi agar Anda tidak terkecoh oleh pergerakan harga. Strategi yang dapat Anda lakukan adalah membuka posisi dengan cara memasang pending order maupun menunggu pullback yang terjadi setelah breakout. Kedua, tempatkan target take profit yang sesuai karena pola flag memiliki potensi profit sebesar panjang tiangnya. Jika di fase flagpole harga tercatat mengalami kenaikan 50 pip, maka setelah breakout tren harga berpotensi mengalami penguatan sebesar 50 pip juga. Jadi jangan khawatir jika Anda melewatkan momentum breakout dari pola flag. Selama pergerakan harga setelah menembus channel flag belum menyamai panjang flagpole atau tiangnya, potensi profit untuk Anda masih tersedia. Ketiga, jangan lupa tempatkan stop loss. Hal ini akan terus saya ingatkan agar Anda dapat mengelola resiko. Stop loss pada trading dengan menggunakan pola flag dapat ditempatkan pada level low atau high dari flag channel yang terbentuk. Saat Anda mendeteksi bullish flag, stop loss dapat Anda tempatkan di low channel. Sedangkan saat Anda mendeteksi bearish flag, stop loss dapat Anda tempatkan di high channel. Di video ini, saya akan membantu Anda memahami cara mendeteksi pola wedge dari pergerakan harga forex, termasuk cara memanfaatkannya untuk membuat rencana trading. Pola harga wedge menampilkan pergerakan harga yang mengerucut ke arah yang sama. Hal ini disebabkan penjual dan pembeli yang mengalami konsolidasi atau sama kuat, tapi volumenya berkurang. Saat pergerakan harga membentuk pola wedge, kondisi tersebut berpotensi tinggi untuk mengalami breakout ke salah satu arah. Mari saya tunjukkan contoh pola wedge pada chart forex. Berdasarkan arah kerucutnya, pola wedge terbagi menjadi dua, rising wedge dan falling wedge. Pada pola rising wedge, garis support memiliki kemiringan yang lebih curam ketimbang garis resistance, sehingga membentuk kerucut yang mengarah ke atas. Silahkan perhatikan rentang harga yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Meskipun sekilas harga tampak terus bergerak menguat, tapi pola rising wedge mengindikasikan bahwa momentum tren mendaki semakin melemah akibat volume transaksi yang semakin menipis. Bila pada situasi ini terjadi breakout atau harga bergerak menembus level support, maka harga berpotensi untuk berbalik terjun. Besar potensi pergerakan harga setelah breakout kira-kira sama dengan ketinggian formasi. Pada contoh berikut ini, Anda dapat melihat kedua garis biru memiliki rentang yang nyaris sama. Kemudian untuk pola falling wedge, bentuknya merupakan kebalikan dari rising wedge. Garis resistannya lebih curam dari garis supportnya. Jadi, nilai tingginya selalu lebih cepat melandai daripada nilai rendahnya. Coba perhatikan kembali rentang harga yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Sekilas harga tampak terus bergerak melemah, tapi pola falling wedge mengindikasikan bahwa momentum tren menurun semakin melemah akibat volume transaksi yang semakin menipis. Bila pada situasi ini terjadi breakout atau harga bergerak menembus level resistance, maka harga berpotensi untuk berbalik meroket. Besar potensi pergerakan harga setelah breakout kira-kira sama dengan ketinggian formasi. Pada contoh berikut ini, Anda dapat melihat kedua garis biru memiliki rentang yang nyaris sama. Pola wedge sekilas mirip dengan pola symmetrical triangle. Bedanya, pada pola wedge, kedua garis mengerucut berdekatan ke arah yang sama. Misalnya, garis support dan resistance-nya bergerak sama-sama ke bawah atau sama-sama ke atas. Sementara pada symmetrical triangle, kedua garis saling mendekati dengan arah yang berbeda. Garis resistance ke arah bawah dan garis support ke arah atas. Penjelasan lebih detail mengenai pola symmetrical triangle dapat Anda saksikan di video webinar berjudul Cara Mendeteksi Pola Triangle dalam Forex. Setelah Anda mengetahui cara mendeteksi pola wedge,
Lalu bagaimana cara memanfaatkannya dalam trading forex? Saya akan berbagi strategi trading dengan pola wedge. Pertama, coba latih diri Anda untuk mengidentifikasi pola wedge pada pasangan mata uang mayor atau major pairs dengan menggunakan time frame hourly atau daily terlebih dahulu. Tentu saja pola wedge atau pola pergerakan harga lainnya dapat diterapkan pada produk forex apapun. Namun, major pairs memiliki volume transaksi yang tinggi, sehingga jika Anda menggunakan time frame hourly dan daily, maka Anda lebih berpeluang untuk menemukan pola wedge. Kedua, untuk meningkatkan validitas rising wedge atau falling wedge, Anda dapat menggunakan indikator lain, seperti Bollinger Bands misalnya. Pada contoh chart berikut, ada pola rising wedge yang terdeteksi. Dan indikator Bollinger Bands mendukung sinyal bearish dari pola rising wedge karena terbentuk candle doji di dekat upper band. Artinya, buyer mulai merasa ragu untuk mendorong harga lebih jauh lagi. Pada situasi ini, sebaiknya Anda bersiap membuka posisi sell karena harga berpotensi melemah. Ketiga, tentukan batas take profit dan stop loss sesuai potensinya. Saat Anda mendeteksi pola wedge, harga berpotensi bergerak sebesar range atau jarak nilai low ke high pada awal terbentuknya irisan, atau range candle terpanjang di dalam kanal tersebut. Jika range atau jarak nilai low ke high pada awal terbentuknya pola wedge adalah sebesar 100 pip, maka setelah breakout, harga berpotensi bergerak sebesar 100 pip. Untuk batas stop loss, silahkan disesuaikan dengan selera resiko Anda. Apabila Anda menerapkan risk to reward ratio sebesar 1:2, berarti untuk take profit 100 pip, Anda perlu memasang stop loss sebesar 50 pip. Di video ini, saya akan membantu Anda memahami cara mendeteksi pola cup and handle dari pergerakan harga forex, termasuk cara memanfaatkannya untuk membuat rencana trading. Sesuai namanya, pola harga cup and handle menampilkan pergerakan harga yang melengkung seperti huruf U, yang dilanjutkan dengan penurunan harga yang pendek sehingga menyerupai bentuk cangkir dan gagangnya. Pola cup and handle merupakan sinyal bahwa harga akan melanjutkan tren bullish atau terus menguat. Mari saya tunjukkan contohnya. Secara sederhana, pola cup and handle adalah pola pergerakan harga yang diawali dengan tren naik yang mengalami koreksi atau turun, namun naik kembali dengan tajam sehingga bentuknya menyerupai cangkir. Perlu Anda perhatikan, harga di ujung kiri dan kanan cangkir biasanya memiliki level harga yang sama atau mendekati. Dan di ujung kanan cangkir terjadi penurunan kecil atau sideways yang membentuk handle atau gagang cangkir. Kebalikan dari pola cup and handle adalah pola inverted cup and handle. Prinsipnya sama. Hanya saja arah pergerakan harganya berlawanan dengan pola cup and handle. Jika pada pola cup and handle terdapat potensi meraih profit dengan buka posisi buy, maka pola inverted cup and handle memiliki potensi profit apabila Anda membuka posisi sell. Pola cup and handle baik yang menghadap ke atas atau yang inverted memiliki probabilitas tinggi. Namun, pola tersebut jarang dijumpai karena membutuhkan waktu yang relatif lama untuk terbentuk. Apabila Anda berhasil mendeteksi kemunculan pola cup and handle, ada peluang yang bisa Anda manfaatkan untuk meraih profit. Sebab pola cup and handle memiliki potensi profit minimal sebesar tingkat kedalaman dari cangkir yang terbentuk. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya dalam trading forex? Saya akan berbagi strategi trading dengan pola cup and handle. Pertama, tunggu harga bergerak membentuk handle atau gagang cangkir, lalu buka posisi buy pada saat breakout. Harga yang dapat menembus handle biasanya memiliki tren bullish yang kuat. Kedua, tentukan level take profit sesuai potensinya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika harga mengalami breakout pada handle, maka harga berpotensi bergerak sebesar kedalaman cangkir. Apabila rentang harga ujung atas cangkir dengan dasar cangkir memiliki jarak 100 pip, Anda dapat menargetkan take profit sebesar 100 pip setelah harga mengalami breakout. Ketiga, jangan lupa menempatkan stop loss sesuai selera resiko. Sebab, meskipun pola cup and handle memiliki probabilitas tinggi,
namun Anda tetap perlu mengelola resiko dengan baik. Ingat, dalam forex tidak ada analisis yang 100% akurat. Jadi apabila Anda menargetkan take profit 100 pip dengan risk to reward ratio 1:2, Anda perlu menempatkan level stop loss sebesar 50 pip. 3 strategi tadi mengakhiri penjelasan saya mengenai cara mendeteksi pola cup and handle dan bagaimana memanfaatkannya dalam trading forex. Saksikan terus webinar DMA-FX untuk mempelajari pola pergerakan harga dan materi edukasi forex yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.